Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana, kelas PAI 3A dari Universitas Islam Aliyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi dan konstruksi pendidikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pendidikan merupakan hal yang penting yang perlu dikembangkan di Indonesia. Terbukti, pendidikan mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, dan kecerdasan bangsa. Menurut Kosasih Zahiri, pendidikan adalah merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu ke arah membina manusia atau anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya. Mari kita tengok pendidikan tempo lalu pada zaman penjajahan. Dalam periode ini, yang diizinkan menempuh pendidikan adalah laki-laki dan wanita yang berada atau hanya anak bangsawan saja. Untuk itu, Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan wanita, beliau mengajarkan wanita-wanita yang tak bersekolah membaca. Sedangkan pendidikan zaman sekarang, pemerintah telah memberikan dana APBD 20% untuk dialokasikan pada pendidikan dan wajib belajar 12 tahun. Namun, terkadang dana itu masih belum lancar, sedangkan masyarakat dan pendidikan lebih memilih bekerja mencukupi kehidupan sehari-harinya. Contohnya, kita dapat melihat masih banyak anak jalanan yang lebih memilih mengais rupiah di lampu merah daripada melakukan aktivitas belajar dan pembelajaran. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan orang tua, sehingga anak sebagai pelajar kurang motivasi untuk belajar. Karena situasi dan kondisi, maka guru juga harus memberikan motivasi pada siswa tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan ialah sarana untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya pendidikan, bangsa ini tidak lagi tertinggal jauh di kancah persaingan globalisasi. Walaupun kita telah menjadi tawanan di negeri kita sendiri, dengan pendidikan berkualitas, bangsa dan negara memiliki masa depan yang cerah. Adapun peran pendidikan bagi masa depan, antara lain yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Tujuan utama dari pendidikan ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia agar bisa berpikir positif dalam segala aspek kehidupan. Karena dengan pikiran positif, jernih, dan bebas dari pikiran yang hanya menuruti hawa nafsulah yang akan menyelesaikan masalah tanpa membawa masalah lain. Yang kedua, membentuk akhlak dan pribadi bangsa. Akhlak dan pribadi bangsa tergantung dari bagaimana sistem pendidikannya. Apabila sistem pendidikannya baik, maka baik pula akhlak bangsa itu. Sebaliknya, apabila buruk sistem pendidikan bangsa itu, buruk pula akhlak dan pribadi bangsa itu. Mungkin kita sering melihat dalam sekolah-sekolah berbasis Islam, banyak siswa-siswi yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam, seperti pacaran, mabuk-mabukan, tawuran, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa sekolah, walaupun berbasis Islam, sekalipun bisa saja kurang dari yang diharapkan. Oleh karena itu, kita harus jeli dalam menentukan sekolah yang baik. Karena lingkungan yang baik akan membentuk diri yang baik pula. Yang ketiga, belajar dari masa lampau. Kita telah terjajah 3,5 abad, karena persatuan dan kesatuan kita masih sangatlah kurang. Nah, tujuan pendidikan ialah agar kita belajar dari masa lampau, dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Kita pasti tidak ingin terjajah lagi seperti zaman dahulu, zaman di mana kita diperlakukan lebih buruk daripada binatang, zaman di mana nyawa sama sekali tak berguna di hadapan bangsa penjajah. Zaman di mana leluhur kita diadu domba, yang mengakibatkan banyak kerugian di kedua belah pihak yang diadu domba. Dengan belajar dari masa lampau, kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi dan tidak mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Yang keempat yaitu menjadikan pemuda sebagai pemimpin bangsa yang adil dan bertanggung jawab. Pemuda memiliki keistimewaan daripada tingkatan manusia yang lain. Pemuda memiliki ketajaman ingatan yang tajam, mudah bersosialisasi, kemudahan untuk berpikir, dan memunculkan ide-ide. Suara yang lantang mental dan jasmani yang sehat dan kuat, walaupun untuk usia remaja emosi masih tergolong labil, kecuali beberapa di antara mereka. Dengan labilnya emosi, pemuda mudah terjerumus untuk berbuat yang menyimpang dari tatanan nilai dan norma dalam masyarakat. Maka, pendidikan sebagai proses pembudayaan, nilai dan norma terhadap peserta didik berperan sangat penting dalam mengatasi problema kenakalan remaja yang telah merajalela di masyarakat luas. Dengan pendidikan yang berkualitas, cetaklah para pemimpin bangsa yang adil dan bertanggung jawab yang akan membawa perubahan bangsa ini menuju kemakmuran dan kesejahteraan.
Yang kelima yaitu memberantas kemiskinan dan pengangguran, terutama pada sekolah yang mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan siswa. Zaman semakin maju dan berkembang pesat, tantangan yang dihadapi pun semakin sulit dan rumit. Jika tidak ada keterampilan atau life skill yang memadai, kita akan terus tertinggal jauh di belakang. Dengan adanya sarana prasarana pendidikan yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mengikuti perkembangan iptek yang ada. Tidak mesti harus di sekolah, bisa di kursus, di perpustakaan kota, ataupun kita bisa browsing di internet jika kita mempunyai fasilitas internet di rumah kita. Dengan berhasilnya kita dalam suatu pendidikan, baik itu di sekolah, di kursus, maupun di majelis ilmu yang lain, kita mempunyai bekal untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan khususnya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kemiskinan dan pengangguran berkurang seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Yang keenam yaitu memberantas kebatilan. Kebatilan merupakan perbuatan dosa yang tampak dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, seperti pacaran, minuman khamar, berjudi, narkoba, pakaian minim, perzinahan, pembunuhan, dan berbagai perbuatan dosa lainnya yang masih menjadi pekat, yang sulit diberantas. Pendidikan menanamkan nilai dan norma terhadap para peserta didik agar menjauhi segala tindakan yang menyimpang dalam masyarakat. Pendidikan juga membiasakan peserta didik untuk senantiasa berperilaku baik, sopan, dan santun sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang ramah tamah. Masyarakat akan tertarik terhadap suatu lembaga pendidikan yang berhasil membimbing peserta didik dan mengarah peserta didiknya agar berilmu dan bersikap baik. Dengan adanya pendidikan, kebatilan yang semula merajalela akan surut apabila yang hak dimunculkan.